Shalom anak-anak Tuhan yang istimewa. Bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa kembali dengan Pak Firman di channel Belajar dengan Gembira. Kali ini Pak Firman sedang duduk-duduk di taman sekolah. Suasananya terasa menyenangkan karena udara di sekitar taman ini terasa sangat sejuk sekali. Nah, tentu anak-anak juga senang ketika berada di alam bebas karena bisa merasakan indahnya ciptaan Tuhan. Nah, hari ini di pelajaran pendidikan agama Kristen kita akan bersama-sama mengingat kembali tentang kisah penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Mari kita simak bersama-sama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang hebat, hari ini kita akan bersama belajar tema kita, Allah hadir dalam alam ciptaan. Pernahkah anak-anak berwisata ke objek wisata alam? Misalnya pergi ke pantai untuk melihat indahnya lautan, putihnya pasir di tepi pantai, atau mungkin di pantai yang kita bisa berenang, kita bisa menikmati air yang sejuk. Atau juga mungkin ada anak-anak yang pernah ke taman safari atau ke kebun binatang untuk melihat binatang-binatang yang ada di sana yang beraneka ragam. Kalau kita tidak bisa berwisata, mungkin hanya sekedar menikmati alam yang ada di sekitar kita dengan melihat pelangi yang biasanya muncul setelah hujan, atau sekedar menikmati indahnya malam dengan bintang-bintang yang bertaburan menghiasi langit yang begitu indah. Nah, kira-kira bagaimana perasaan anak-anak ketika anak-anak melihat, merasakan alam di sekitar kita? Mungkin ada yang merasa senang karena betapa indah ciptaan Tuhan, atau juga kita merasa takjub, begitu luar biasanya Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Dan mungkin ada yang merasa luar biasa, betapa hebat Tuhan Allah kita. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali tentang kisah penciptaan yang tercantum di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Mari bersama-sama kita mengikutinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Karena Tuhan melihat bahwa terang itu baik, dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan gelap itu dinamai malam, dan terang itu dinamai siang. Malam dan siang menjadi pembagian waktu yang jelas, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu membuat siklus tubuh kita menjadi teratur, karena siang kita bekerja, beraktivitas, dan malam menjadi waktu kita untuk beristirahat. Pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala.
Cakrawala menjadi pemisah antara air yang ada di bawah dan air yang ada di atas. Tuhan menamai cakrawala itu langit. Langit menjadi tempat bagi benda-benda penerang. Pada hari yang ketiga, Tuhan mengumpulkan semua air menjadi satu di satu tempat dan sehingga terlihat yang kering. Yang kering itu dinamai oleh Tuhan sebagai daratan dan kumpulan air itu dinamai lautan. Demikian juga daratan menumbuhkan tunas-tunas sehingga tumbuh-tumbuhan, pepohonan-pepohonan bertumbuh di daratan itu. Daratan menjadi tempat tinggal bagi manusia, binatang darat, dan tumbuhan. Lautan menjadi tempat tinggal binatang dan tumbuhan air, sementara tumbuhan bermanfaat untuk menjadi bahan makanan bagi manusia dan binatang. Pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Tuhan menciptakan matahari yang menguasai siang dan menciptakan bulan dan bintang untuk menguasai malam. Matahari, bulan, dan bintang menjadi sumber penerang bagi manusia, menjadi sumber energi, dan juga memberitahukan kita tentang waktu. Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang air yang hidup bertumbuh di lautan, dan juga Tuhan menciptakan binatang yang hidup dan tumbuh di udara. Merekalah binatang air dan binatang udara. Binatang air dan binatang udara bermanfaat bagi manusia dan binatang lainnya sebagai sumber makanan. Setelah menciptakan binatang air dan binatang udara pada hari yang kelima, pada hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang yang hidup di darat. Binatang darat bermanfaat bagi manusia dan binatang yang lain juga sebagai sumber makanan. Misalnya ayam, sapi, ya, menjadi bahan makanan bagi manusia. Setelah menciptakan binatang darat, Tuhan menciptakan manusia laki-laki yang diberi nama Adam, dan lalu kemudian mengambil tulang rusuk Adam ketika ia tertidur, dan lalu kemudian ditutupi dengan daging sehingga terciptalah manusia perempuan, yaitu Hawa. Adam artinya diambil dari tanah, sedangkan Hawa artinya adalah ibu dari semua yang hidup. Adam dan Hawa menjadi penolong yang sepadan untuk saling melengkapi kehidupannya. Tugas manusia ialah menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Pada hari yang ketujuh, Tuhan melihat bahwa semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Oleh sebab itu Tuhan memberkati segenap ciptaannya. Tuhan memberkati supaya mereka dapat hidup bersama
dengan rukun sebagai sesama ciptaan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling melengkapi kehidupan satu dengan yang lainnya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan kita dengan amat baik. Tuhan memperlengkapi kita dengan memberikan alam semesta ini menjadi penolong, menjadi sumber kehidupan, dan melengkapi kehidupan kita. Maka mari kita memuji nama Tuhan bersama dengan segenap alam ciptaan Tuhan ini. Mari kita pujikan semesta bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Puji yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Puji yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang kisah penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan menciptakan dunia dan seisinya ini. Mari kita mensyukuri
akan kuasa Tuhan ini dengan kita menjaga lingkungan dan alam di sekitar kita. Kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya, masih tetap di channel Belajar dengan Gembira. Tetap semangat untuk belajar dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.